Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada sesi kali ini kami akan menjelaskan perbedaan dari kategori dan tag pada WordPress. Teman-teman bisa menyiapkan atau login di dashboardnya masing-masing. Baik, langsung kita mulai. Pada pengelolaan sebuah website, dalam hal ini konten publikasi berupa artikel, itu biasanya dikelompokkan berdasarkan topik, rubrik, atau yang disebut dengan kategori. Sebagai contoh, di dalam sebuah artikel, silakan masuk di halaman semua post. Ini ada judul, kategori, dan tag pada WordPress. Kemudian ada kategorinya teknologi, kemudian tagnya CMS, tagnya CMS. Ini pengelompokan sebuah artikel yang akan ditampilkan berdasarkan kategori atau berdasarkan tag. Dengan adanya kategori dan tag ini, kita bisa menampilkan atau juga membuat sebuah navigasi dalam pengelompokan konten yang kita sajikan. Sebagai contoh, di sini ada menu navigasi, ada pendidikan, olahraga, wirausaha, dan opini. Kalau kita klik pendidikan, maka yang akan ditampilkan di sini adalah artikel pendidikan. Jika kita klik olahraga, maka ini akan menampilkan artikel olahraga, dan seterusnya. Jadi pada saat kita klik kategori, ini akan muncul kategori olahraga, pendidikan, kategori pendidikan, dan seterusnya. Kalau misalkan tag, misalkan ini hidup sehat, maka yang tampil di sini adalah tag hidup sehat. Dengan adanya pengelompokan artikel ini, kita akan mudah memberikan informasi kepada audiens. Jadi dalam pengelolaan WordPress, dalam pengelolaan website yang baik, sebaiknya kategori dan tag itu disiapkan terlebih dahulu. Jadi untuk membuatnya, masuk pada menu post, kemudian klik kategori. Ini ada kategori yang sudah dibuat, termasuk jumlah artikel yang ada di sini, yang ada di kategori tersebut. Tag juga demikian. Ini ada. Jadi misalkan kami membuat sebuah tag kurikulum, kemudian seluknya dibiarkan, deskripsi barangkali mau isi, kemudian tambah. Ini sudah kurikulum. Ini memungkinkan kita untuk membuat sebuah artikel dalam kategori pendidikan yang mengerucut di
di tag kurikulum. Sama halnya dengan membuat tag. Untuk membuat kategori, kita bisa membuat di menu kategori, bisa ditambahkan misalkan keagamaan. Suluknya dibiarkan. Kemudian jika memungkinkan Anda membuat subkategori, ini bisa dipilih di sini ya. Kemudian tambah. Untuk merubahnya bisa diklik edit cepat ya, misalkan ini wirausaha, saya ganti dengan pengumuman. Kemudian ini suluknya kita hapus, kemudian perbarui kategori ya. Jadi ini jadi pengumuman. Kemudian misalkan dalam sebuah instansi ingin membuat sub kategori kelulusan, dan ini dimasukkan di pengumuman kelulusan, maka bisa seperti ini, pengumuman kelulusan ya. Dan linknya kategori pengumuman kelulusan. Kategori dan tag ini juga bisa kita atur ya di menu permalink. Untuk kategori misalkan topik, kemudian ini hal atau label terserah, perihal dan simpan. Selanjutnya kita akan mengecek di websitenya. Ini misalkan pendidikan. Nah, ini ada WordPress, topik, pendidikan, olahraga, pengumuman, topik, pengumuman, olahraga ya. Ini inspirasi ya, perihal inspirasi. Kesimpulannya ya, kategori dan tag itu sebuah metode untuk mengelompokkan konten artikel kita berdasarkan topik. Untuk kategori ini wajib diisi minimal satu kategori. Kemudian untuk tag ini tidak harus diisi ya. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, berarti ini adalah kategori yang tidak bisa dihapus, dan ini menjadi nilai default atau nilai sebagai kategori umum yang pada saat seorang menulis artikel tidak menyertakan kategori. Untuk menentukan kategori yang berupa default, maka ini bisa di pengaturan menulis ya. Kategori standar ini opini ya. Jadi ini opini.
Baik, itu teman-teman sedikit perbedaan tentang kategori dan tag di dalam CMS yang di dalam WordPress yang berbasis CMS WordPress. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.